Baik teman-teman, jumpa lagi di Cafe Matematika bersama Mas Sulis. Ya, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita akan belajar matematika untuk menyiapkan teman-teman yang kelas 9. Ya, kelas 9 akan mengikuti ASPD besok pada hari Senin. Baik teman-teman, kita akan mulai saja ya. Kemarin kita sudah sampai pada soal nomor 15 ya, soal nomor 15. Oke, kita akan lanjutkan di soal nomor 16 ya. Nomor 16 nih. Untuk soal nomor 16 kita lihat di sini ada fungsi ya, diagram panah. Diagram panah di sini yaitu fungsinya itu fx sama dengan ax ditambah b ya. Fx itu sama dengan ax ditambah b. Baik, untuk selanjutnya kita lihat di sini pasangan himpunan A ya. Anggota himpunan A dipasangkan dengan anggota himpunan B. Di sini 3 dipasangkan dengan 11. Artinya untuk X-nya sama dengan 3 itu nilainya 11. Untuk X sama dengan 4 nilainya 16. Untuk X sama dengan P itu nilai fungsinya 26. Baik, berarti kita akan mencari A dan B. Saya akan mulai dari yang X-nya besar, yaitu 4 ya. Artinya ya bahwa F4 itu sama dengan 16. Nah, ini berarti bahwa ya, berarti bahwa X-nya diganti 4, A kali 4 itu 4A. Kemudian ditambah B, hasilnya berapa? 11. Kemudian yang diketahui juga ini X-nya sama dengan 3, berarti kita tulis F3, hasilnya 11 ya. Artinya X-nya ganti 3, berarti 3A ditambah B sama dengan 4 tadi 16 ya, bukan 11. 16, yang ini yang 11. Oke, kemudian ini kan ada 2 persamaan. Kalau ada 2 persamaan itu berarti namanya sistem persamaan. Nah, karena ini linear tidak berpangkat dan ada 2 variabel, maka namanya sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, ini kita akan selesaikan. Ini kalau kita kurangkan ya, 4A dikurangi 3A itu adalah A. B kurangi B habis 16 kurangi 11 itu 5. Berarti A ketemu atau nilainya 5. Nah, kita akan mencari B. Ya. Oke, selamat bergabung teman-teman yang sudah bergabung ya. Malam ini ada Yudis, terima kasih. Nah, like ya. Baik, kita akan lanjut. Kita akan mencari nilai B. Kita ambil salah satu ya, salah satu. Boleh 4A tambah B sama dengan 16. Boleh 3A tambah B sama dengan 11. Oke, saya pilih yang kecil aja. Dari 3A ditambah B sama dengan 11 dan A-nya sama dengan 5 ya. Maka 3 dikali 5 ditambah B sama dengan 11. Ini 15 ditambah B sama dengan 11. Berarti B-nya sama dengan berapa? 11 dikurangi 15, yaitu sama dengan negatif 4. Berarti A 5, B-nya negatif 4. Nah, di sini ada pernyataan ya. Pernyataan pertama yaitu A ditambah B
sama dengan berapa ini? A-nya 5 ditambah B-nya negatif 4, maka hasilnya adalah 1 ya, dan 1 itu tidak sama dengan 9, berarti di sini salah ya. Itu ya Mbak Fira, Mbak Sila dan yang lainnya, terima kasih. Aka, terima kasih like-nya. Baik, dari nomor 1 salah. Kita lihat di sini A dan B ini ada angka 1, pernyataan 1, berarti A dan B ini pasti salah. C dan D ada angka 2, berarti ya karena kemungkinannya itu adalah tinggal C dan D, maka nomor 2 itu benar ya, benar. Apa betul ya, kita cari ya. Karena A sama dengan 5, B sama dengan negatif 4, kita masukkan ke Fx sama dengan AX ditambah B ya, jadi Fx sama dengan AX ditambah B, sedangkan A nya 5, B nya negatif 4, sehingga Fx sama dengan 5x, B nya negatif 4, berarti kurangi 4. Ini B ya, jadi betul ya. Kemudian nih F7 nomor 3. F7 itu artinya apa ya, F7 itu artinya X nya sama dengan 7, berarti 5 dikali 7 ya, dikali 7 dikurangi 4, 35 kurangi 4 sama dengan 31. Di sini 31 berarti betul. Nah, karena betul nomor 2 dan 3, maka jawabannya adalah C ya, jawabannya adalah C. Itu ya teman-teman, bisa ya. Oke, Mbak Gadis, Mbak Fira, Mas Yudis, terima kasih like-nya, mudah-mudahan paham ya. Ya, untuk belajar kita cari apa betul di sini P sama dengan 5 itu salah ya. Mengapa salah? Nah, kita lihat di sini ya. Karena kita belajar ya kita cari. Kalau kita mengerjakan tidak perlu kita cari, karena kita sudah memperoleh yang benar itu 2 dan 3. P sama dengan 5 ya, itu benar atau salah? Nah, gitu ya. Kita lihat di sini ya. Dari P, X-nya diganti P, berarti FP sama dengan 26 di sini ya. Ya, ini. Maka ini berarti bahwa 5 kali P dikurangi 4 sama dengan 26. Kemudian 5P sama dengan ini pindah ditambah 4 ya sini ya, berarti 30. Jadi P nya berapa? P sama dengan 6. Nah, sama dengan 6, tidak sama dengan 5, berarti kan salah. Itu ya teman-teman ya. Oke. Ada Busfa dan teman-teman yang lain ya. Ada 12 mata memandang dan kita tidak tahu yang mengintip berapa orang gitu. Oke. Yang punya bendera warna merah, terima kasih. Baik, ada pertanyaan teman-teman, bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih bendera warna merah, 3 bendera warna merah. Oke, kalau tidak ada berarti kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 17. Yaitu di sini ada tabel tentang Ali dan Budi menabung ya. Ali dan Budi menabung.
Kita lihat di sini ya, Ali itu pada bulan Maret itu menabung 10.000. Ya, kemudian jumlah tabungan di bulan April itu 40.000, berarti bertambah 30. Kemudian Mei jumlah tabungannya 70, berarti ini selalu bertambah 30.000. Nah, berarti kan ini ada Mei, ada Juni, ada Juli, ada Agustus, ada September, ada Oktober ya. Nah, yang Ali ini selalu bertambah 30, maka ini tambah 30.000 itu 100.000, 130.000, kemudian 160.000, kemudian 190.000. Yang Oktober tambah 30.000, 220.000. Sedangkan untuk Budi ini bulan Maret jumlah tabungannya 70.000, kemudian April 90 bertambah 20, ini juga bertambah 20 ya. Oke, berarti ini tambah 20 itu 130.000 ya, 130k gitu ya. Tambah 20 lagi 150.000, 170.000, 190.000 tambah 20, 210.000. Baik, jumlah tabungan Budi pada bulan Agustus 160 di sini. Di sini tertulis 170, berarti salah ya. Karena untuk Budi itu Agustus, salah. Ini Ali ya. Salah. Jadi kita lihat di sini untuk Budi itu 170.000, betul ya, berarti ya Budi ya, karena ini Budi bukan Ali. Selisih tabungan Ali dan Budi pada bulan Juli 30.000. Juli selisihnya ini 150 dengan 130 itu berarti 20.000, berarti di sini salah. Jumlah tabungan Ali dan Budi pada bulan Oktober, nah ini dijumlahkan ya, berarti 430.000. Di sini 420, berarti salah ya, salah. Kemudian berarti nomor 4 yang betul ya. Pada bulan September jumlah tabungan Ali dan Budi sama. September ternyata sama ya, 190.000 semuanya ya, betul. Berarti 1 dan 4. Nah ini cukup mudah teman-teman ya. Selisihnya ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai barisan aritmatika karena selisihnya selalu tetap ya, sehingga nanti ada suku ke N ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bisa menggunakan rumus suku ke N. Tapi karena sedikit ya, sukunya itu sedikit, maka cukup dilanjutkan ya polanya. Baik. Ada Mas Ilham, terima kasih like-nya Mas Ilham. Ada Gadis juga, terima kasih like-nya, dan teman yang lain. Baik, saya akan lanjutkan soal berikutnya ya. Saya kira ini cukup mudah. Kita lanjut. Terus soal berikutnya nomor 18. Baik, ini ada kaitannya dengan kesejajaran ya. Jadi kalau garis A sejajar garis B, itu berarti gradien garis A harus sama dengan gradien garis B. Kemudian kalau A tegak lurus dengan B, maka sifatnya adalah gradien garis A dikalikan gradien garis B itu sama dengan negatif 1.
negatif 1. Untuk selanjutnya di sini kita lihat ya, untuk P, untuk garis P, Y sama dengan min 3X ditambah 7. Oke, kita ingat kembali ya, jadi perlu diingat di sini ya, ingat kalau Y sama dengan AX ditambah B, itu gradiennya adalah A. Betul ya, jadi cukup ini koefisien dari X. Kalau ini koefisien Y nya 1. Tetapi kalau BY sama dengan AX ditambah C, maka gradiennya itu sama dengan A per B. Jadi kalau dipisahkan oleh sama dengan, ini cukup koefisien A dibagi koefisien Y. Tetapi kalau AX ditambah BY sama dengan C, artinya X dan Y nya itu berada di satu ruas, maka gradiennya itu adalah negatif A per B. Negatif A per B. Saya jadi di sini kita akan cari gradien garis P. Gradien garis P itu berapa? Di sini terlihat negatif 3. Ini gradiennya. Kemudian gradien garis Q bagaimana? Ya. Gradien garis Q ini terpisah ya, maksud saya ada di satu ruas. Ada di satu ruas berarti gradiennya kita menggunakan negatif, koefisien X nya negatif 6, berarti negatif 6 per 2. Negatif dengan negatif ya, ini jadi positif, berarti 6 per 2 itu sama dengan 3. Jadi gradien garis Q nya 3. Oke, untuk R, gradien garis R ini juga berada di satu ruas, berarti negatif, koefisien X nya 1, koefisien Y nya 3, berarti negatif 1 per 3. Gradien garis S ya, itu ini terpisah oleh sama dengan, berarti koefisien X dibagi koefisien Y, yaitu 9 per 3 atau sama dengan 3. Kita lihat di sini ya, jika sejajar itu gradiennya sama, kalau tegak lurus kalau dikalikan gradiennya itu negatif 1. Oke Mas Adit, selamat datang. Oke, saya lanjut ya. Nomor 1, pernyataan nomor 1, Q sejajar dengan S. Kita lihat di sini gradien garis Q ya, garis Q itu gradiennya 3 ya, 3. Kemudian gradien garis S itu sama dengan 3 juga. Berarti apa? Karena MI sama dengan MS ya, maka P sejajar S. P sejajar S. Betul ya, nomor 1 betul. Jika nomor 2 pasti salah. Nah, jadi ini kemungkinan di A atau B, berarti nomor 2 ini salah ya. P sejajar dengan Q. Kita lihat di sini P nya min 3, Q nya 3 yang tidak sama, min dengan plus ya, jadi salah. Nomor 3 ya, kita langsung ke nomor 3 aja. P tegak lurus R, apa betul? Gradien garis P itu negatif 3, kemudian gradien garis R itu min 1/3. Jika kalau kita kalikan MP dikali MR sama dengan negatif 3 dikali negatif 1/3. Negatif kali negatif itu kan positif ya. Ya, ini sama dengan 1. Karena tidak sama dengan min 1, maka P
dan R tidak tegak lurus. Ya, tidak tegak lurus berarti yang nomor 3 salah. Berarti R dan S yang tegak lurus. Jadi nomor 4 yang betul. Jawabannya 1 dan 4 B. Umay Pak, nanti diupload ulang Pak, insya Allah nanti diupload, ini juga saya rekam ya, tapi nguploadnya mungkin di YouTube ya, di YouTube. Oke, begitu. Ada pertanyaan teman-teman? Mas Rai absen. Oke, siap Mas Rai, makasih absennya. Mas Adit, terima kasih like-nya. 9D absen Pak. Nelu, oke siap. Ada Sasa, terima kasih absennya. 9D siap. Mas Nelu, ada Mas Sasa. Afrinda 9C. Oh, Afrinda Rai itu Mbak Afrinda, tak kira Mas. Oke, makasih Mbak Frinda. Kita bahas ya, nanti bisa diulang kembali ya, di tayangannya bisa diulang, dilihat kembali. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Kita lanjut saja ya, biar dipaham. Oke, di sini terlihat ada 3 buah garis lurus yang 2 sejajar, yaitu P dan Q. Kemudian R, garis R itu tegak lurus garis P dan Q. Baik. Gradien garis Q adalah, kita lihat di sini ya, gradien garis Q. Oh, ini belum ada ini apa namanya angkanya, berarti B ini kita cari ya, kita cari. Kita lihat di sini ya, gradien garis P. Jadi kalau ada begini ya, ada begini, ini misalkan A, ini B gitu ya, kemudian ini garis apa, ini garis K gitu, maka gradien garis K itu rumusnya adalah min ya. Yang ini memotong di A, motong sembunyi A, ini B, berarti negatif A per B. Nah, kita lihat di sini, kita akan cari gradien garis P dulu, karena yang ada di sini ya, yang ada angkanya itu di P, berarti gradien garis P adalah rumusnya negatif 1 ya, ini 1 per 2. Oke. Nah, kemudian nomor 1 ini, karena Q sejajar P, maka gradien garis Q sama dengan gradien garis P, yaitu berapa? Negatif setengah. Berarti nomor 1 betul ya. Mas Adit 9B udah jelas nih kelihatan. Oke, kita lanjut lagi ini ya. Nomor 1, pernyataan 1 benar, berarti ini, berarti nomor 2 ini pasti salah ya. Oke. Titik potong garis R terhadap sumbu X adalah ini min 3,0, salah ya, bukan min 3. Apa perlu kita cari? Boleh ya, kalau kita cari bisa aja, karena untuk belajar ya. Oke, nomor 2 kenapa salah ya? Kita lihat di sini R itu tegak lurus P, artinya gradien garis R dikali gradien garis P harus sama dengan negatif 1 ya, negatif 1. Nah, gradien garis R kali P nya itu negatif setengah ya. Maka MR sama dengan berapa? Min 1 dikali ini naik negatif 2, berarti sama dengan 2 MR nya ya, karena tegak lurus, berarti ini 2.
Nah, MR itu karena MR, gradien garis R itu adalah negatif 4 per XA ya. XA ini saya koordinatnya kan XA, JA ya, atau 0 ya, 0 XA, 0. Nah, MR-nya di sini sama dengan 2, berarti negatif 4 sama dengan 2XA, sehingga XA sama dengan negatif 4 bagi 2, yaitu negatif 2. Sehingga di sini titik A ya, titik A nya itu adalah negatif 2,0. Negatif 2,0 bukan negatif 3,0, jadi salah. Oke, yang ketiga, pernyataan 3, persamaan garis Q. Karena persamaan garis Q itu kita mencari B nya, yang sudah ada itu kan R, berarti kita cari yang nomor 4 saja ya. Nah, yang nomor 4 ya, nomor 4. Mencari B sama seperti yang nomor 2 ya, mencari koordinat titik B itu sama seperti nomor 2. Nah, karena nomor 1 benar, nomor 2 salah, kita kan tinggal mencari nomor 3 atau 4 yang benar. Nah, kita cari yang R. Yang R mencari, karena di sini adalah negatif 2 ya, maka persamaannya ya, lebih mudahnya, corok gampangnya gitu ya, ini dikalikan dengan Y, yang ini kalikan dengan X ya. Jadi yang memotong sumbu Y ini kalikan X, yang memotong sumbu X kalikan Y, jika 4X ya, 4X, kemudian ini dikurangi 2Y sama dengan 4 dikali negatif 2, berarti 4X kurangi 2Y sama dengan negatif 8. Tapi diminta seperti ini ya. Oke, saya taruh di sini. Ini kalau dibagi 2 kan menjadi 2X min Y, ini sama dengan negatif 4. Atau kalau kita kita taruh di depan Y nya, berarti negatif Y plus 2X, ini pindah ruas jadi plus 4 sama dengan 0. Karena di sini Y nya diminta positif, kita kalikan dengan negatif 1. Nah, berarti semua kalikan negatif 1, Y ini min 2X, ini jadi min 4 sama dengan 0. Y min 2X min 4 sama dengan 0. Oh, berarti yang nomor 4 yang betul. Nah, itu ya. Jadi kita lihat jawabannya di sini. Es buah mengirim mawar 5 kali. Terima kasih es buah ya, sudah mengirim mawarnya ya, semoga berkah barokah ya, ya. Bosi sudah bergabung, ada es buah atau yang ini yang mengirim mawar, es buah mengirim mawar 10 kali lagi. Terima kasih es buah, semoga lancar ya, mudah-mudahan nanti ASPD nya dapat nilai bagus. Baik, gitu ya. Jadi yang betul 1 dan 4, yaitu yang B. Oke. Es buah ini ngirim mawar 20 kali. Ya. Makasih ya. Dilihat dulu aja ya, dilihat dulu. Nanti kirim mawarnya di akhir-akhir. Mbak Cecil juga, makasih mawarnya.
sebuah skam. Oke, lanjut ya. Ini sudah bisa ya. Baik. Ya, ini ada ilustrasi, ada Tini, ada Budi, ada Anton. Tini membeli mie ayam, satu mangkok mie ayam dan satu gelas es teh, itu membayar 17.000. Oke ya, kita lihat di sini. Satu buah mie ayam saya saya misalkan M gitu ya, M ditambah es teh saya nyatakan dengan T ya. Satu mie ayam ditambah satu es teh itu membayar 17.000. Nah, ya. Kemudian Budi ya, Budi saya harus membayar 30.000 dengan dua mie ayam dan satu teh ya, itu 30.000. Saya membayar dengan uang 100.000 Anton ya. Jadi Anton itu membeli satu mie ayam dan dua gelas es teh. Dia membayar dengan uang 100.000. Pertanyaannya, uang pengembalian yang diterima Anton berapa? Berarti Anton ini masih ada pengembaliannya ya. Oke, berarti kita cari dulu harga satu mie ayam dan satu gelas teh itu berapa. Baik, berarti di sini kita kurangkan ya, karena di sini koefisien T-nya sudah sama. Ini negatif M, ini habis 17 kurangi 30 itu berarti negatif 13.000. Berarti satu mie ayam itu harganya 13.000 rupiah. Terus berapa harga satu gelas teh? Ya, jadi di sini ada M tambah T sama dengan 17.000, berarti 13.000 ditambah T sama dengan 17.000. Berarti T-nya berapa? Yaitu 17.000 kurangi 13.000 berarti 4.000. Harga satu gelas es teh 4.000. Nah, sekarang ini untuk Anton. Nah, Anton itu membeli satu mie ayam dan dua gelas es teh. Berarti 13.000 ditambah 2 dikali 4.000 ya, 13.000 ditambah 8.000 sama dengan berapa? 21.000. Jadi pengembaliannya berapa ya? Pengembalian yaitu 100.000 dikurangi 21.000, yaitu berapa nih? 79.000 rupiah. Adakah di sini? Oh, ada di A ya. Hosi, Pak, tolong bahas nomor 29. Wah, ini baru 20. Oke, karena ada permintaan, ada request ya, Mbak Hosi, nomor 29, berarti kita lompat dulu ke nomor 29. Nanti kita kembali ke nomor sebelumnya. Oke, 29, 21, 20, 21, 22, 23. Ini 29. Nomor 29. Naisila kelas 9A. Oke, siap.
Nah Islam, makasih sudah hadir ya. Wah ini dikirim 5 gelas kopi juga nih. Baik. Es buah itu Hanif 9 C. Ya. Oke siap. Ya. Baik. Ya nomor 29 ya di sini ada sebuah akuarium berbentuk balok yang panjangnya 40 atau alasnya itu berbentuk persegi ya 40 kali 40 ya, kemudian airnya tingginya itu 43 cm. Ini air yang tanpa ada isinya, hanya air saja. Kemudian ada batu hias, 2 buah batu hias berbentuk kubus dengan ukuran rusuknya 8 cm dimasukkan, sehingga tingginya berubah, naik ya, tinggi airnya itu naik karena terdesak oleh batunya, sehingga tinggi air sekarang berapa? Nah, tadi kan awalnya di sini ya, jadi awalnya itu di sini airnya itu, nah kemudian naik ini, misalkan di sini kenaikannya itu adalah X, ya. Di sini 43. Volume air yang naik, ya, volume air yang naik itu sama dengan volume 2 kubus, ya, 2 kubus yang dimasukkan. Ya, volume air yang naik itu sama dengan volume balok yang panjangnya 40, lebarnya 40, tingginya X. Ya, volume air yang naik itu 40 dikali 40 ya dikali X. Ya. Ini beda ya, kali dengan X ya, saya bedakan. Volume 2 kubus berarti 2 dikali kubus itu rusuknya 8. Ya, berarti 8 kali 8 kali 8. Oke ya. Nah, berarti X nya ya, ini saya saya hilangkan kurungnya, berarti 2 kali 8 kali 8 kali 8 ini per 40 kali 40. Ini bagi 8 habis, bagi 8 5. Bagi 8 habis, ini 5. Ya. Sehingga X-nya sama dengan ini, tinggal 2 kali 8 dibagi 5 kali 5, 25. Atau sama dengan 16 per 25. Ini kalau kita jadikan per 100 itu berarti 6 kalikan 4 kan ya, kalikan 4, 16 kali 4 per 25 kali 4, sehingga sama dengan ini 40 tambah 24, 64 per 100. Nah 64 per 100 itu kan 0,64, berarti X nya kan sama dengan 0,64, maksud saya 0,64. Jadi tinggi air itu 43 ditambah 0,64 cm, yaitu 43,64 cm, sama dengan, atau jawabannya adalah B. Begitu, Hasi sudah paham? Dapat 4 dari mana Pak? Dapat 4 yang mana nih ya? Yang 4 itu CC 4-nya. 4 yang mana? Oh ini 4 ini. 4 ini hanya gini, agar penyebutnya itu menjadi angka 100 itu 25 kali berapa, biar kita mudah untuk membuat ke dalam bentuk desimal. 25 kali berapa biar dapat 100, ya, kali 4. Nah,
Maka ini 4 ini adalah pilihan kita. Ya. Frinda paket berapa Pak ini? Ini paket B, ya, paket B, PPASPD paket B. Oke, gitu ya. Bisa ya. Oke, baik. Ada request lagi? Ada request lagi kah? Oke, kalau tidak ada, saya kembali ke nomor sebelumnya. Ya, nomor sebelumnya yaitu nomor 21. Oh, nomor 33. Oke, ya. Ke nomor 33 nanti ya. Oke. Baik. Tapi ini dulu ya. Terlanjur terbuka ya. Jadi saya misalkan ini panjangnya Z, kemudian ini panjangnya X, ini panjangnya X, yang ini panjangnya Y. Ya. Dari gambar nomor 1 kita lihat di sini X, ini Y, ini X, ini Y. Berarti dari sini ya, itu diperoleh 2X ditambah 2Y sama dengan berapa? 42 ya. Kemudian ini ada X, ada Y, ada X juga. Berarti dari sini diperoleh 2X ditambah Y sama dengan 35. Nah, kalau ini saya kurangkan, ini habis, ini Y sama dengan berapa ini? 42 dikurangi 35, ada 7. Jadi Y-nya sama dengan 7. Y-nya 7, masukkan ke sini, ya. Ini ke sini, 2X ditambah Y sama dengan 35, jadi 2X tambah 7 sama dengan 35, maka 2X sama dengan 35 kurangi 7, yaitu 28. Jadi X-nya sama dengan 14. X dan Y sudah ketemu, tinggal Z-nya. Loh, Z-nya ini dari mana ini ya? Oke, kita lihat di sini ya. Z itu kan, ini kan sama dengan Z juga ini ya, yang ke sana ini. Ya, ini Z. Ya, kemudian ini ada 3, ya, 1, 2, 3, 3 bata yang 4 bata, yang 4 bata ini. Ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 bata. 1, 2, 3, 4, betul. 4 bata. Yang ini panjangnya adalah X, ya, ini panjangnya Y, ya, jadi ini Y. Kita lihat di sini Z sama dengan, ya, ini Y, ada 4 Y, Z-nya itu. Ya. Berarti Z sama dengan 4 dikali 7 sama dengan 28 cm. Batu bata sejenis ditumpuk dengan ukuran tinggi tumpuan seperti pada gambar. Volume 1 bata. Ya, berarti kan ini ya rumusnya, volumenya itu kan X kali Y kali Z. Berarti berapa ini? X-nya 14 dikali Y-nya 7 dikali Z-nya 28. Oke, saya cari, saya tidak pakai kalkulator ya. 14 kali 7 ini 28, 42, ini 7 berarti 98. 98 kali 28 ini 4 ya, ini 46, 72 tambahan 6 78. 2 kali 8 16, 1 18 19.
Berarti berapa ini? 4,472 ya, jadi sama dengan 2744 cm kubik ya, ada ya 2744 ya, jawabannya D. Oke, seperti ini nomor 21 ya, Mas Yudis. Nomor 33 ya Cais ya, nomor 33 yang ini bisa ya, nomor 21 nomor 33. Oke, kita lihat tadi nomor 29, 30, 31, 32, 33. Oh ini siap. Ya saya perbesar biar kelihatan ya, saya perbesar. Ini ya. Terlihat ya. Yang ditanyakan luas permukaan. Luas permukaan ini berarti luas ya. Luas permukaannya sama dengan luas selimut kerucut ditambah luas selimut tabung yang pertama ini ya. Ini tabung pertama, ini tabung kedua. Ditambah luas selimut tabung kedua ditambah, nah ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Tapi sebenarnya ya, yang saya arsir ini kalau dijumlahkan ya, kalau dijumlahkan itu kan sama dengan lingkaran ini, lingkaran yang besar ini ya. Karena di sini tertutup oleh lingkaran ini, yang sini tertutup oleh lingkaran ini. Jadi sama saja dengan penampangnya itu kalau dilihat dari atas itu kan lingkaran yang besar ini. Lingkaran yang besar ini berapa jari-jarinya? Di sini 20 cm ya, garis pelukisnya ya, 20 cm. Sedangkan AB 6, ini 6 ya, AB ini 6, CD 12, EF 24. Artinya ini jari-jarinya itu 12 ya. Karena kan EF 24 berarti di sini 12. CD 12 berarti di sini 6. Kemudian ini 6 berarti di sini 3 jari-jarinya. Ya. Saya lanjut nih ya, karena sudah ketemu nih jari-jarinya. Luas selimut kerucut itu kan pi RS ditambah luas selimut tabung itu 2 pi RT R1 T1 ya. Kemudian yang luas, oh ya ini tadi luas lingkaran ya, luas lingkaran besar, luas lingkaran luas lingkaran alas kerucut, alas kerucut. Ini luas selimut tabung 2 berarti 2 pi R2T2 ditambah luas lingkaran ini jari-jarinya 12 yaitu pi R, ini R kerucut ya, R kerucut kuadrat. Baik. Karena di sini jawabannya pakai pi, maka pi-nya tetap saya tulis pi, R-nya itu 12, S-nya 20. Di sini 2 kali pi, R-nya 6, T-nya 5. Kemudian di sini 2 pi, R-nya 3, T-nya 10. Ditambah pi kali R-nya
12 kuadrat. Baik, ini 12 kali 20 itu 240 pi. 30 kali 2 60 pi. Kemudian yang ini 2 kali 30 berarti 60 pi lagi. Ya. Kemudian di sini 144 pi. Kita hitung 240 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 144 kalikan pi. Ini 300, 360, 460, 504 ya. 504 pi. Adakah di sini 504? Ada ya, yaitu C. Ada, yaitu C. Oke, seperti itu ya, nomor 33. Cais, ya. Sudah paham ya? Baik, terima kasih, sama-sama. Untuk selanjutnya ada request lagi, silahkan. Nomor berapa? Ada Valentin, terima kasih like-nya. Oke, silahkan yang ingin dibahas nomor berapa, silahkan. Kalau tidak, saya akan lanjutkan ya. Tadi nomor 21 sudah, nomor 22 ya, nomor 22 saya kira cukup mudah ya. Atau ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan. Nomor 32 Umay, oke siap. Nomor 32 itu yang ini ya. Baik. Nomor 32. Kita lihat di sini 3 anak peserta wisata ingin menentukan jarak kapal terhadap bibir pantai dengan cara mengambil 2 objek yang ada di tepi pantai, yaitu sebuah batu di posisi B dan pohon di posisi C ya, B, C, serta 2 anak dengan posisi seperti pada gambar ini. 2 anak ini E, D dan E. Diketahui jarak anak di D dan di E 50. Ini 50 ya. Ini 50 meter. Kemudian batu B dan pohon C 40 ya, di sini 40. Dan jarak di D ke batu, D ke batu itu 36. Ini 36. Baik. 36 ditanyakan jarak kapal A ke B. Nah, ini berapa ini? Ini saya tulis lebar L gitu ya, L. Nah, kalau kita gambarkan itu kan begini ya. Nah, kita gambarkan. Ya. Nah, ini ada garis sejajar gitu kan ya, sejajar. Ini 50, ini 40, 36, ini L ya. Nah, caranya cukup mudah. Berarti kan ini kan ada 2 segitiga yang sebangun. Caranya dari sini, puncak sini kita buat melingkar di sini. Ini berarti L ya. Saya tulis ini L. Ini dibanding dengan ini ya, ini apa? Berarti dibanding dengan L ditambah 36 akan sama dengan
ini, jadi ini diteruskan. Ini 40 dibanding sini, yaitu berapa? 50. Ya, ini 40 banding 50 bisa kita coret nolnya, sehingga L sama dengan 40 dikali 40. Tadi nolnya sudah saya hapus ya. 4 dikali L ditambah 36 dibagi 5. L nya sama dengan 4L ya, atau ini saya naikkan ya 5-nya ya, 5-nya saya naikkan aja ya, bagi ini 5-nya saya naikkan di sini. Jadi 5L sama dengan 4L ditambah ini 36 dikali 4, 120 tambah 24, 144 tuh ya. Nah, sehingga ini kita taruh di sini 5L kurangi 4L sama dengan 144. Berarti L nya sama dengan 144 ya. Ya. Anda dihentikan karena ketidakaktifan. Ini orang menyapa. Untuk menghindari ini tetap terlibat dengan penonton. Oke. Ya, saya sekan lagi. Oke, L-nya sama dengan 144 meter ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, mohon maaf tadi terputus karena apa namanya dihentikan oleh TikTok karena saya lama tidak menyapa teman-teman. Baik, si Silia sudah bergabung, terima kasih. Ada Suket Garing, ada Valentin sudah bergabung, juga ada Nats, ya, ada Vi, Sinsha, ya, yang lainnya sudah bergabung lagi, terima kasih. Baik. Dan Luna ya, mohon maaf tadi sempat terhenti ya teman-teman ya, dihentikan sementara oleh TikTok, tapi tidak apa-apa, masih kita lanjutkan. Ya, ada Umay, selamat bergabung kembali ya. Oke, ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi sudah ketemu ya, nomor 32 ini 144 ya. Siap, masih ada 12 mata memandang ya. Oke, Luna, terima kasih. Ada Pi, ada Valentin. Baik, kalau tidak ada request lagi kah? Atau ada request? Tadi nomor 32 sudah ya, kalau tidak saya akan lanjutkan tadi sampai nomor ini ya, yang ini yang belum tadi ya.
Jadi ada dua garis jajar dipotong oleh sebuah garis, maka ini yang kecil ya, sudut kecil dengan kecil sama, besar dengan besar sama gitu ya. Oke. Nilai X berarti di sini ya. Ini X-nya berapa? Ini bisa kita cari nilai Y-nya dulu. Ya, nilai Y. Ada Hanida sudah bergabung kembali, makasih ya. Baik. Iya. Jadi yang ini ya, karena ini 127 ya, ini 141, maka ini kan sama dengan yang sana ini 141. Berarti Y-nya Y itu sama dengan 180 kurangi 141. Nah, berapa ini ya? Ada Valen, ada ya, ada Valentin. Ya, berapa ini? 180 kurangi 41. 39 ya. 39. Nah, ini ternyata menjawab pernyataan nomor 2. Jadi nomor ini benar, berarti X-nya salah ya, X-nya salah. X tambah Y, nah berarti kita akan mencari X. Ini 39, kemudian kita cari di sini. Ini ya, ini berapa ini ya? Yaitu 180 dikurangi 127, yaitu 53 ya, 53 ini ya, sehingga X itu kan sama dengan 180 dikurangi 53 dan 39 ya, di 180 dikurangi 80 92 8 ya, 7 88 ya, 88. X-nya 88 kan salah atau ini ya. Nah sekarang yang nomor 3, X ditambah Y berarti 88 ditambah Y-nya itu 39 ya, 8 tambah 9 7 127, betul ya. Y-nya 39, X-nya 88. 127. Di sini 141, berarti salah. Berarti yang betul yang nomor 4. Apa benar ya? Kita cek ya. X dikurangi Y yaitu 88 kurangi 39 ya, ini 9 7 kurangi 3 49, betul ya. Oke, itu. Oke, makasih yang masih setia. Ada Valentin, ada Afrinda, ada Jais, ada Umay ya, dan masih banyak lagi ini ya. Ada siapa ini, ada Calista, ada Nats, ada Luna, ada Silsila, ada V juga ya. Baik. Ini masih bergabung. Ada Dukhani Sob, selamat bergabung. Ada Zidan Al-Fahmi 99. Ada Aira ya. Oke teman-teman, mungkin juga bisa, karena tadi sempat terputus, mungkin bisa kembali dibagikan ya, linknya dibagikan kepada teman ya. Boleh. Karena teman-teman sudah ngantuk atau belum? Sudah ngantuk.
ngantuk atau belum? Ada suntak, ada limbs. Selamat bergabung, welcome. Ada suntak absen, oke siap. Ada silsilah belum ngantuk, oke siap. Kalau belum ngantuk kita lanjut. Ada Arga kelas 9G, oke. Nomor 30, oke, ada request nomor 30 ya. Baik, nomor 30. Ini 22. 22, 23, 30. Oke, siap. Nih ya. Yang punya, yang tidak punya nama 30 ini ada request. Baik. Ya. Perhatikan segitiga ini kongruen. Nah ini ya yang jadi kuncinya, itu kongruen. Kalau kongruen itu berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sisi-sisi yang bersesuaian, ya, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Ya, lebih detail Pak guys ya. Ya, gitu ya. Jadi karena kongruen, ya, kongruen itu sifatnya ya, satu, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, itu kongruen. Kemudian yang kedua itu sudut yang bersesuaian itu sama besar. Ya, jadi di sini ada 123,69, 123,69. Ini ada 30,96, ini ada 25,39. Berarti karena sudut-sudutnya sama besar, itu berarti di sini yang 30,96. Yang di sini berapa? 25,35. Ini sudutnya. Sisi yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian itu berada di depan sudut yang sama besar. Jadi ya, EF dengan EF mana ini? EF ini di depannya sudut yang besarnya 25,35, maka EF itu akan sama dengan di sini yang 25 yang sini. Nah, berarti EF itu sama dengan XZ. Itu berapa? 4,24. Kemudian DF. DF itu sama dengan ini yang sudutnya yang besar kan ini. Nah, ini berarti mana? Sama dengan XY. Nah, sehingga apa namanya, EF, DF, DE. Nah, DE akan sama dengan apa? YZ ya, YZ. YZ. DF-nya mana? DF itu 8,25. Terus ini YZ itu sama dengan DE. DE-nya 5,10. Nah, sama kan? Nah, sehingga EF tambah XY nomor 1. EF tambah XY. EF-nya 4,24 ditambah XY-nya 8,25. Berarti berapa ini? Ini 9 ya, 5 tambah 4 9, 2 tambah 2 4 ya, koma 8 tambah 4 12, 12,49, 12,49. Ini betul. Sudut EDF EDF 25 dengan XYZ XYZ 25 sama, berarti ini betul ya. Nah, betul kan, ini sama 25 25.
berarti betul. Nomor 2 mesti salah ya, salah, Anda usah dicari. Kemudian nomor 3, nah, nomor 3 XJ dikurangi EF berarti 8,25 dikurangi 4,24 ya, berarti berapa? 4,01 benar ya. Tapi benarkah ini sudut DEF, sudut DFE ini dengan sudut JXZ, DFE 30 ya, DFE 30, JXZ ya 30 juga sama ternyata ya, 30,96. Jadi betul nomor 3. Jadi nomor 4 salah. 1 dan 3. Oke, gitu ya. Nomor 30 sudah ada Mbak Silsila. Saya urutkan ya, yang request lebih duluan. Ada di sini ada Mbak Silsila nomor 23, terus Suntak nomor 25, terus Jais ini nomor 39. Oke, berarti nomor 23 dulu. Nomor 23 ya. Ini nomor 30. Kembali ke atas nomor 23. Ya, ini 23. Keliling ladang pemilik paman adalah, baik. Halo, ini ya, jadi kan yang belum ada itu yang sini ya. Jadi kita buat garis bantu di sini. Garis bantu. Di sini berapa? 4 tambah 3, ini 7. Ini berapa? Sama dengan ini. Ya. Nah, ini 4 tambah 5 9, 9 tambah 5 14. Ini 14, tidak kelihatan. Ini 14, ya, ini 7. Nah, karena di 19 berarti ini 5. 13 berapakah? Pakai triple. Ya. 5 titik-titik 13, berarti di sini kan 12 ya. Maka ini 12 hasilnya. Di sini 12. Berarti sama dengan ini 12. Berarti kelilingnya, nah, kelilingnya ya tinggal nambahkan aja ya. Ini jadi berapa ini? 19 ya. 19. Berarti 19 tambah 4 tambah 4 ya, ini 4 tambah 5 tambah 3 tambah 5 tambah 13 ditambah ini berapa? 19. Itu aja ya. 23, 27, 32, 35, 40, 53, 63, 63, 72 meter. Nih. Oke, gitu ya Mbak Sila. Sila. Oke. Lanjut nomor 25. Ya, nomor 25. Oke. Nomor 25 ya. Ini saya besarkan biar kelihatan ya. Biar kelihatan saya besarkan. Ini kelihatan enggak ini ya? Itu enggak kelihatan. Oke, saya pakai ini aja. Enggak kelihatan juga. Baik. Nah. Oh, ini aja lah ya. Baik. Ini kita lihat di sini ya. Ini panjangnya 15,
yang ini 19, berarti panjang di sini itu 4 kan ya, 4. Oke, 4, ini 15, ini 10 ya, AF 10. Nah ini kan dipotong ya, dipotong sesuai dengan garis ini. Berarti ini kan misalkan ini persegi panjang pertama, ini persegi panjang kedua. Jadi luas ini ya, misalkan ini adalah yang ketiga ya. Luas yang ketiga itu sama dengan luas pertama ditambah luas kedua dikurangi ini segitiga apa? Segitiga AHG dikurangi yang ini segitiga ini apa ini? HBC dikurangi yang ini segitiga atau CDE. Jadi ini 4 ya, karena ini 15, ini 10, berarti ini 5. Itu aja ya. Ini 15 kali 10, 15 kali 10 ditambah yang ini 15 kali 4, betul ya, 15 kali 4 dikurangi luas AHG ini 15, ini 4, 15 kali 4 per 2 dikurangi HBC 15, 4, 15 kali 4 per 2 dikurangi segitiga CDE 4 kali 5 atau 5 kali 4 per 2 150 ditambah ini 60 dikurangi ini 4 coret 2 berarti 30, ini sama 30, yang ini coret 2 berarti 10, jadi sama dengan 210 dikurangi 70 sama dengan 140 cm persegi ya, jawabannya ini B itu ya. Sama tadi Mbak, oh ini 24 ya. Ini 24 yang ditanyakan 25 ya, sari-sari nomor 25 itu yang ini. Ini siap. Ya, mohon maaf ya, sebentar ya. Mohon maaf. Sebuah pesawat A berada tepat di atas kapal B dengan jarak 90. Nah, ini 90. Pilot pesawat A tersebut mengamati kapal C. C itu yang ini, kapal C, dan D yang terletak satu garis dengan kapal B. Jarak pilot ke kapal C 150. Sedangkan jarak pilot terhadap D 410. Berapakah ini jarak B ke C? B ke C ini piro? Ya, ini kemudian juga ini ya, oke. Ya maaf, saya sinduk nomor 24 ya, enggak apa-apa ya, sekarang nomor 25 ya. Oke, nah ini ya, kita punya ini kan segitiga siku-siku kan, karena tepat ya, segitiga siku-siku. Jadi BC kemudian 90, kemudian berapa itu 150 ya, ini 150 ya, 150. Baik, ini kalau saya bagi dengan 30 kan 3, saya bagi dengan 35, pasangannya berapa? Untuk triple Pythagoras 3, 5, pasangannya kan 4.
pasang 4, berarti BC itu kita kembalikan, kalikan 30. Jadi BC itu sama dengan 120. Nah, ketemu kan ya? Sudah ketemu, BC sama dengan 120 meter. BC 130, berarti ini salah. Berarti B-nya ini yang nomor 2 berarti betul. B ke D itu 400. Nah, karena BD sama dengan 400 ya, maka C ke D ya, C ke D kan sama dengan BD dikurangi BC. 400 kurangi 120 yaitu 280 betul. Nah, ini ya, berarti 2 dan 3. Itu yang nomor 25 ya, suntaknya. Oke. 2 dan 3. Lanjut, nomor pertanyaan selanjutnya nomor 39. 39. Wah, udah hampir akhir nih ya. Oke, ini 39. 9 ya. Rata-rata ulangan harian kelas 9B dari 23 siswa itu 72. Setelah Amin dan Dina mengikuti ulangan harian susulan, nilai rata-rata ulangan harian 9B naik menjadi 73 dan Amin mendapat nilai 78. Maka nilai Dina adalah, oke ya, rata-rata gabungan. Gabungan itu kan jumlah nilai ya, jumlah nilai dibagi banyaknya siswa, itu ya, bagi banyak siswa. Nah, rata-rata gabungannya itu ya, setelah Amin dan Dina mengikuti ulangan harian susulan, rata-rata ulangan menjadi 73. Nah, berarti ini 73. Jumlah nilainya itu dari kelas 9B yang terdiri dari 23 siswa, rata-ratanya 72. Ditambah nilainya Amin ya, 78, ditambah nilainya Dina belum tahu, dibagi ya, 23 tambah 2 orang itu 25. Nah, tuh ya. Guys, makasih like-nya. Isilia juga silsila, silsila ya. Valentin juga terima kasih ya. Yang penting sambil tap-tap tetap memperhatikan ya. Ya, baik, untuk selanjutnya ini kita kalikan, berarti 73 kali 25 sama dengan 23 kali 72 berapa ya? 72 kali 23 6, 21, 2, 14, 1636 ya, 1636 ditambah 78 ditambah D, terus 73 kali 25 15, 1, 35, 36, ini 6, ini 14, 5, 2, 8, 18, 1825 sama dengan ini ditambahkan 136 tambah 78 1636 tambah 78 4 1 1 7 1 1714 ditambah D ya, berarti D-nya berapa ini? Yaitu 1825 kurangi 1714. Berani 1714. Bukan mana?
saya salah enggak ya? Adakah yang salah di sini perkaliannya? Coba dibantu untuk mengalihkan. Dibantu mengalihkan. 72 kali 23 1656. Oh, ini ya 1656. Oh, ya saya yang salah nih. 1656. Baik. Berarti ini tambah 7. 1656 ditambah 78, ini 4, 12, 13, 1, ini 7, 1 gitu ya. Berarti 1734. Berarti D-nya sama dengan 91 ya. Ya, 1825 kurangi 1734. Ya, ini 1, ini 9 habis ya. Oke, 91 ya. Ya 91. Jawabannya D. Oke, makasih F ya, kasih saya yang keliru tadi mengalihkannya. Ya. Jadi kalau tidak ketemu itu pasti ada yang keliru gitu ya. Mungkin pengaliannya, mungkin penjumlahnya dan sebagainya. Itu ya teman-teman. Ada lagi request? Jadi kalau nomor 40 ini nomor 40 itu hanya peluang muncul bilangan genap. Muncul bilangan genap. Jadi kalian bisa membuat tabel gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu nomor 3 Pak. Oh ya. Nah. Jadi keduanya genap ya, keduanya genap itu pasti ya genap dengan genap ya. Yang genap dengan genap itu mesti di sini 2 dengan 2, 2 dengan 4, 2 dengan 6, 4 dengan 2, 4 dengan 4, 4 dengan 6, 6 dengan 2, 6 dengan 4, 6 dengan 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi peluang genap itu sama dengan 9 dibagi keseluruhan 36, itu sama dengan 1/4. Nah, ini ya 1/. Oke, nomor 3 kalau nggak salah sudah dibahas ya Mbak Via. Tapi enggak apa nih, saya tunjukkan ya, karena sudah dibahas, saya tunjukkan. Sudah ada di YouTube saya ya, ini sudah saya siarkan ulang di YouTube. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini ya, ini nomor 3 jadi screenshot. Jadi ini ukuran pada denah itu kan 6 kali 9, 6 cm kali 9 cm, luasnya 13,5 meter persegi, dijajikan cm persegi jadi 135.000. Padahal skala itu ukuran pada denah dibagi ukuran sebenarnya, dimisalkan skalanya 1:A. Nah sehingga luas sebenarnya itu kan 6 kali A dikalikan ya, ukurannya dikalikan dengan A. Nih. Sehingga ini 6 kali 9 kali A kuadrat. Ya,
Nah, kemudian A kuadrat itu sama dengan ini 135.000 dibagi 6 kali ya. Tuh. Sehingga ketemu nih A kuadrat itu ketemu 2500. Nah, di akar 2500 yaitu 50. Jadi A-nya itu 50. Jadi skalanya 1:50 gitu ya. Oke, silsilah ada Umay nomor 35. Oke, siap. Silsilah nomor 2 ya. Nomor 2 itu yang ini. Nih ya. Oke ya, saya kembali lagi ini ya. Silsilah ada Valentin, makasih kirim giginya. Baik. Nomor 2 itu gini, jadi banyak kalori dalam satu kali makan itu yang dibutuhkan adalah 720 kilokalori. Sedangkan di sini ya makanan pokok dan sayuran masing-masing 2/3 dari setengahnya. 2/3 dari setengahnya ini kan 2/3 dari setengahnya. Nah, terus ini 1/3. Nah, karena tadi kan ini 2/3 ini kalau saya buat garis bantu begitu kan, jadi ini kan terbagi menjadi 6 bagian yang sama, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Nah, sehingga yang lauk pauk itu 1/6, yang makanan pokok 2/6 ya. Ini 1/6, ini juga 2/6. Nah, sehingga kebutuhannya ya, kebutuhan untuk makanan pokok itu kan 2/6 dari 720, sehingga ketemunya 240 kilokalori. Ini kebutuhannya ya. Jadi kebutuhan ideal ya, kebutuhan ideal atau yang memenuhi, kebutuhan yang memenuhi itu 240. Sedangkan di sini nasinya hanya 200 kilokalori, berarti tidak memenuhi, maka ini salah makanan pokok ini ya. Jadi tidak memenuhi. Sayuran ya, sekarang lauk dulu. Lauk itu kan 1/6 kali 720 ketemunya 120. Padahal di sini hanya 110, tidak memenuhi ya, kurang 110, kurang dari ini, tidak memenuhi. Kemudian ini lauk. Kemudian sayuran itu 2/6 tadi 240 ya, 240. Sedangkan di sini juga 240. Karena sama atau lebih berarti memenuhi, maka yang memenuhi adalah yang sayuran, yang memenuhi ini. Itu ya nomor 2 Mbak, silsilah ya. Umay nomor 35. Kita cari 25. 35. Ini 37, 36, 35. Sudah ya nih ya. Tadi. Jadi dari A ke C aksen itu kan dari maksudnya A ke aksen maksud saya. A ke aksen itu bisa kalau kita tarik ini ke titik pusat, ternyata dirotasi 270 searah jarum jam atau 90 berlawanan arah jarum jam. Segitiga ABC dicerminkan terhadap sumber dilanjutkan dengan kalau dilanjutkan salah ya. Kalau dicerminkan berarti ini salah. Segitiga ABC dirotasikan dengan pusat O dan sebesar 270 searah. Nah, searah berarti betul ya. Atau 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi betul kan. Nah, itu ya nomor 35. Jadi sudah. Nomor 37, Mbak siapa ini ya? Namanya tidak kelihatan ya. Ini apa ya?
Oke, yang tidak punya nama itu aja lah. Nomor 37 ya, oke, baik. Nomor 37, nomor 37 ini 36, 37, oke. Ini ya, ini SMP negeri itu yang warna biru, yang swasta yang warna kuning. Ternyata yang swasta itu lebih banyak ya. Oke, jumlah SMP swasta di DIY lebih dari 230. Ya, dihitung aja swasta ini. Ini 40, kita anggap 42. Ini kita anggap 71. Yang sini 48. Ini sama 48. Yang sini 31. Nah, dihitung aja ya. 230, lebih dari 230 atau tidak ya. Ini 103, 48 lebih ya. 42, 71, 48, 31 ya, ini 10, 20, 22, 6, 13, 17, 17, 21, 24, 242. Nah, berarti kan lebih ya. Jadi nomor 1 betul ya, lebih dari 30. Ya. Terus jumlah SMP negeri di DIY kurang dari 200. Ini jelas salah ya, karena di sini nomor 1 betul, nomor 2 disalah. Jumlah SMP negeri swasta paling sedikit di kota Jogja. Di kota Jogja ini 42, ini 15 atau 16. Jadi di Jogja itu berapa nih? 58 SMP negeri dan swasta. Yang sedikit. Kita bandingkan yang kira-kira sedikit itu di sini ya, yang Kulon Progo. Ini yang negeri 36 tambah 31 67 ya, ini 67, berarti masih lebih banyak yang Kulon Progo, berarti betul ya nomor 3 ini ya. SMP negeri dan swasta paling sedikit di kota Yogyakarta ya, betul. Jadi 1 dan 3 itu aja, kita hanya membaca ini ya, membaca tabel aja itu ya, tanpa nama. Oke, S2 sudah gabung lagi ya. Nomor 13 ada pertanyaan dari F ya, F nomor 13 ini sebenarnya sudah ya. Ini nomor 5, nomor 12, berarti ini nomor 12. Iya nih, volumenya kan hanya panjang kali lebar kali tinggi ya. Panjangnya 3x plus 5, lebarnya 10, tingginya 2x min 3. Nah, sehingga kan ini kita kalikan dulu, 3x plus 5 kali 10 kan 30x ditambah 50. Nah, kemudian kita kalikan ya, pinggir ngarep karo ngarep, mburi karo mburi, ngarep karo ngarep, mburi karo mburi ya, jadi ngarep dhewe ya neng ngarep dhewe, mburi dhewe ya neng mburi dhewe, sing tengah-tengah iki tengah-tengah karo pinggir ya. Sing tengah iki dipengge 100 lagi 50 kali 2x kan 100x, 30x kali min 3 min 90x, kemudian dijumlahkan jadi 10x. Iki sing 10x iki ning tengah ya, jadi iki ya. Iki itu ngarep karo ngarep ya, ini depan dengan depan, yang ini belakang dengan belakang. Nah, ya, belakang. Yang ini diperoleh dari penjumlahan ini, tengah ro tengah dijumlahke karo pinggir. Nah, yang ini ya.
tengah-tengah ditambah pinggir-pinggir. Itu ya. Ngarep karo ngarep selagi ngarep dhewe, buri karo buri selagi buri dhewe, sing tengah iki tengah-tengah ya, tengah karo tengah, pinggir karo pinggir dijumlahkan. Itu ya Mas F ya caranya. Oke. Masih ada request? Oke, begitu saja ya teman-teman ya. Sudah malam, kita sudah ngantuk sejak pagi tadi, belum istirahat. Tadi saya pulang dari sekolah pukul 6:30 sampai rumah. Kemudian kita lanjut mandi, makan, terus langsung cus live ini. Gitu ya. Jika belum istirahat. Oke ya. Oke, terima kasih Valentin F, kemudian juga ada Umay, ya, ada tanpa nama, ya, itu ya. Oke, terima kasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.